hamil duluan. Dengan langkah pasti, Reval berjalan melalui halaman rumah menuju pintu depan. Menggeret sebuah koper besar berisi segala perlengkapan hidupnya. Terasa ada sesuatu yang berbeda hari ini. Biasanya, Reval tampak santai dengan senyum miring yang menawan. Tapi kali ini, ekspresinya lebih serius. Alisnya berkerut seolah membawa beban pikiran yang berat. Di belakangnya, pintu rumah dibuka lebar-lebar. Tampak gadis cantik berkerudung marun menunggu kedatangannya. "Abang." Pekiknya dengan wajah sumringah, dia segera menghampiri Reval. Arafah sudah ketakutan saja kalau lelaki itu akan melarikan diri dan tak akan kembali. Reval tampak tersenyum kecil melihat gadis itu menyambutnya. "Kamu sepertinya begitu senang melihatku kembali ke sini," ucap Reval yang masih menyunggingkan senyumnya. Arafah segera mengambil koper yang ada di tangannya. "Pernikahan kita baru sehari. Bang, masa abang mau ninggalin aku begitu aja? Kita kan udah sama-sama sepakat untuk menjalani ini selama 3 bulan. Jadi tolong abang bisa menepati janji," ucap Arafah pelan ya khawatir perkataannya itu bisa terdengar oleh keluarganya. Ya baiklah, kali ini aku akan mengikuti apa maumu. Selama itu menguntungkan aku," ucapnya. Reval membuka pintu lebar-lebar. Membuka jalan menuju orang-orang yang akan menjadi keluarganya. Orang-orang yang menerima atau menolaknya, hanya waktu yang akan membuktikannya. Di dalam rumah tampak lelaki tua menunggunya. Adalah Ustadz Harun, ayah Arafah, yang wajahnya tampak tegang dan matanya memandang tajam ke arah Reval. Meski tidak mengucapkan sepatah kata pun, tatapan sinis itu cukup menyampaikan apa yang ia rasakan. Harun kemudian menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada berat, "Aku pikir kamu akan melarikan diri dari tanggung jawabmu. Dengar ya, anak muda, kamu harus berubah jika ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Jangan seenaknya pergi tanpa adab. Keluarga ini keluarga terhormat," tegasnya sambil melihat penampilan urakannya. Harun tampak mendengus kesal. Tidak ada rasa simpati di dalam suaranya. Hanya perintah keras yang tak bisa ditawar. Arafah hanya menunduk saja, tak berani berkata apapun lagi di hadapan sang abi. Tidak seperti tadi pagi saat dia begitu nyalang berani menolak perjodohannya dengan lelaki tua. Reval, yang biasanya penuh semangat dan selalu memiliki jawaban untuk segala hal, kali ini hanya diam. Ia menatap Harun dengan tatapan yang sama dinginnya. Tidak ada rasa takut atau penyesalan, hanya keyakinannya yang kuat. Tidak ada jawaban yang keluar dari bibirnya. Tetapi matanya seolah berbicara, "Aku gak akan berubah hanya karena Anda memintanya." Dalam diamnya itu, Reval merasa dirinya sudah menjawab cukup jelas. Dia tidak akan menuruti permintaan Harun hanya karena Harun adalah ayah mertuanya. Reval tahu, dirinya harus menjadi dirinya sendiri, bukan versi orang lain. Biarlah dia dicap sebagai preman atau apapun, dia rela jika itu berarti harus berhadapan dengan pandangan sinis dan perintah keras Harun setiap hari. Maka biarlah. Reval siap menghadapinya. Begitu diamnya ruangan itu tiba-tiba terpecah saat suara pintu rumah yang terbuka terdengar. 2 wanita muda berjalan masuk, langkah mereka ringan namun penuh percaya diri. Mereka adalah Nailah dan Nafisah, 2 kakak tertua Arafah, yang dengan gembira datang setelah mendengar kabar pertunangan adik mereka. Nailah, kakak pertama, menatap Reval dengan senyum manis di wajahnya. "Oh, ini suamimu, Fah?" tanyanya sambil tersenyum manis. "Selamat datang di keluarga kami, Reval," ucapnya ramah. Matanya berkilauan penuh kebahagiaan. Sementara itu, Nafisah, kakak kedua, memberikan anggukan singkat namun penuh arti kepada Reval. "Selamat atas pernikahan kalian. Jaga adikku baik-baik." "Ya," katanya, suaranya lembut namun penuh kehangatan. "Cepat-cepat kasih cucu buat Abi sama Umi." Mendengar hal itu wajah Arafah tampak merah padam. Namun, tidak semua orang di ruangan itu menunjukkan sikap yang sama. Di sudut ruangan, berdiri Arumi, kakak ketiga Arafah. Dengan raut wajah yang datar dan dingin sikapnya seolah-olah Arafah adalah pembantu dan bukan adiknya. Memang bentar lagi si Arafah akan punya anak. "Kak, dia kan udah hamil duluan," sentak Arumi, membuat kakak-kakaknya yang lain kaget mendengarnya. Mereka sengaja datang dari jauh begitu mendengar pernikahan sang adik. Namun mereka hanya datang sendiri-sendiri tanpa didampingi suaminya. Lelaki begajulan kayak gini yang bikin si Arafah ninggalin Haji Idrus.
Tanyanya dengan nada sinis. Matanya memandang Arafah seolah-olah dia adalah seorang pelayan yang telah melakukan kesalahan besar. Kamu bakalan nyesal. Fah, buang berlian malah dapat batu kali. Ucapnya lembali sinis. Kenapa tidak kamu saja yang menikahi lelaki tua itu? Kenapa mendesak adikmu, kalau memang dia itu berlian menurutmu? Arumi melotot marah. Dia kesal sekali, karena Reval selalu membela Arafah. Arafah membalas tatapan Arumi dengan senyuman tipis, mencoba menenangkan diri. Namun, ketegangan di wajahnya tak bisa disembunyikan. Arumi kemudian berjalan mendekati Arafah dan berbicara dengan suara keras. Kamu pikir menikah dengan preman seperti dia bakalan hidup bahagia dan mengangkat derajat hidupmu? Fah, yang ada kamu membuat aib di keluarga kita. Harusnya mereka ini diungsikan kemana gitu? Yang pasti jauh dari keluarga ini, karena kasihan sama Abi dan Umi, yang akan menjadi bahan omongan warga desa. Ucap Jalal menimpali. Sudah jangan bertikai terus. Umi langsung melerai mereka. Kita ini sudah menjadi keluarga besar. Janganlah saling bertengkar. Dan kamu Rumi, tolong hargai pilihan adikmu. Lelaki ini sudah menjadi jodohnya dan sudah takdirnya. Kita harus terima. Enggak, aku gak sudi aku punya ipar preman gadungan. Mencoreng nama baik keluarga kita. Baru kali ini keturunan kita dinodai sama si Arafah. Tapi Abi dan Umi masih aja ingin mereka ada di sini. Kalau aku jadi Umi, aku bakalan tegas mengusir mereka dari kampung ini. Arumi sudah. Jangan ribut terus. Arafah akan tetap ada di sini. Tegas sang Umi menatapnya tajam. Fah, bawa masuk suamimu ke kamar. Dia pasti capek. Ucap sang Umi. Arafah mengangguk patuh, dia segera menggandeng tangan Reval saat lelaki itu bersiap untuk melawan perkataan Arumi. Abang, udah gak usah ditanggapi omongan Kak Rumi. Ucapnya saat mereka sudah berada di kamarnya. Kenapa kamu hanya diam saja? Aku tidak suka saat dia merendahkanmu seperti itu. Ucap Reval kesal. Biarin aja. Gak usah sama-sama keras. Gak ada ujungnya juga. Ucap Arafah sambil mengeluarkan pakaian Reval dari kopernya. Aku udah siapin tempat untuk baju-bajunya abang. Setelah ini kita makan bareng-bareng. Tidak usah, aku malas berkumpul dengan keluargamu. Aku akan langsung tidur. Ucapnya sambil melepas kaos oblong yang dipakainya. Arafah selalu gemetar melihat Reval yang selalu seenaknya membuka pakaiannya. Abang kenapa sih? Buka baju terus. Emang gak dingin? Lagi angin gede begini, antara masuk angin lagi. Gak akan masuk angin kalau dipeluk sama istri. Ayo sini, masa malam pertama cuma dengerin suara jangkrik doang? Ucapnya sambil menepuk ranjangnya dengan wajah menyeringai.